Oke, nah setelah kemudian DPR janji terbuka dan ada kejadian dari sore hari ini, Mas Rishad, kemudian sebenarnya apa keinginan juga dari masyarakat nih? Iya, supaya tidak berkepanjangan saya sepakat Bang Doli, tapi supaya tidak berkepanjangan itu bagaimana caranya? Kan ini yang sebenarnya kita cari, seperti itu. Nah kalau kami menyampaikan di sini, tadi Bang Doli juga sudah menyampaikan terima kasih pada rakyat yang masih mau mendatangi rumah rakyat, yaitu DPR kan. Nah seharusnya DPR ini standby saja, tetap kerja saja sebagaimana mestinya gitu loh, menunjukkan kinerja dengan hasil-hasilnya seperti itu. Proseslah tuntutan-tuntutan masyarakat, bukan geser dari kantor seperti itu, bahkan statement WFH saja dan lain sebagainya. Okay. Nah dengan kondisi yang demikian, nah tentunya kita situasi itu bisa meredam gitu loh. Bahkan Bapak Ahmad Saroni kita nggak pernah lah ingin kejadian seperti hari ini kan, rumah beliau didatangin segala macam. Tapi ini kan amarah massa. Karena yang bersangkutan juga tidak segera diproses gitu ya secara mekanisme internal melalui Mahkamah Kehormatan Dewan. Meskipun tadi juga sudah dikatakan kan melalui mekanisme partai kan sudah dipindah. Iya, tapi kan kalau kita cross check itu adalah bukan sebuah semacam hukuman gitu. Itu adalah rotasi strategis dan itu bisa dicek di media, statement Nasdem seperti itu. Jadi ini kan tetaplah amarah masyarakat tetap terjaga seperti itu loh. Dari yang bersangkutan juga tidak ada kata maaf, itu kan, bahkan isunya keluar negeri. Nah, tapi ini saya belum tahu dan cek kebenarannya gitu kan. Nah, daripada isu simpang siur dan masyarakat amarahnya tetap terjaga, ya ayolah kita duduk bersama gitu kan. Tetapi yang konkret dong, apa? Bisa nggak DPR memberikan garansi bahwa dalam 1 bulan ini kami akan menerima tuntutan masyarakat yang mana, kan begitu. Dalam 2 bulan RUU perampasan aset kita proses 3 bulan. Nah inilah yang sebenarnya kita harapkan. Oke, apakah kemudian itu janji-janji yang kemudian diharapkan oleh masyarakat, Bang Rey, sebenarnya inginnya seperti apa, langkah konkretnya seperti apa, supaya kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang kembali dan yaitu warga kembali bisa beraktivitas dan tidak ada aksi-aksi yang semakin memuncak? Ya mudah-mudahan Senin ini kita bisa lihatlah ada perubahan drastis dari anggota DPR gitu. Misalnya tadi mereka masuk ke kantor semua ke DPR gitu, dan kalaupun ada nanti mungkin masa yang datang ya mereka ajak dialog gitu ya dan sebagainya temui gitu ya. Dan apa namanya itu ya, saya pikir nggak ada salahnya mereka berulang-ulang memang mengucapkan kata meminta maaf itu, tetapi harus diingat sekarang orang nggak orang merasa harus lebih dari itu gitu loh kira-kira. Itu yang paling pokok nih sekarang itu. Nah yang kedua, saya merasa perlu kita himbau juga ya masyarakat yang mendatangi rumah Ahmad Saroni itu untuk tidak melakukan perusakan gitu. Karena bukan itu kan yang kita inginkan kan. Yang kita inginkan itu adalah bagaimana anggota DPR-nya mau menampung aspirasi kita gitu. Nah, oleh karena itu mungkin kalau masih terjadi sebaiknya itu dihentikan. Fokuslah kepada tuntutan yang substantifnya gitu. Tuntutan substantifnya itu kan sudah disebutkan tadi, gaya hidup yang diubah gitu ya. Nah oleh karena itu mungkin ya kepada kawan Doli ada baiknya juga sesama anggota DPR itu saling mengingatkan. Jadi jangan bukan sesama antar. Iya jangan, wah saya kan nggak itu praksi yang lain gitu. Iya itu praksi yang lain tapi sama anggota DPR gitu loh. Misalnya soal apa? Kan dari dulu orang mengkritiknya DPR itu kayak showroom mobil gitu loh kira-kira itu. Misalnya gitu ya, parade fashion gitu ya dan sebagainya gitu. Maka apa istilahnya itu ya? Ubah stylenya, Anda ini wakil rakyat. Jadi kalaupun Anda ingin berbeda dengan rakyat itu jangan sampai 42 kali lipat gitu loh. Berbedanya mungkin 3 kali lebih lipat. Peka begitu ya intinya ya. Karena perlu kita ketahui ya, yang paling pertama mestinya mengenal, mengetahui, merasakan dan mengempati apa yang dialami oleh masyarakat kita saat ini adalah wakil mereka di DPR. Gitu. Yang mereka pilih juga ya. Tentu. Nah, kalau itu nggak terjadi, maka muncullah jalanan ini, itu maksud saya. Mas Rishad, kalau gitu kemudian adakah bentuk komitmen begitu dari teman-teman mahasiswa juga masyarakat begitu? Boleh menyuarakan aspirasinya tetapi tidak merusak fasilitas umum, apalagi kemudian mendatangi rumah-rumah begitu yang kemudian ini tidak ada esensinya begitu. Ya sebetulnya begini Mbak Audrey ya, kita kan bisa membaca psikologi massa ya setidaknya seperti itu, apalagi pemerintah seperti itu. Kalau memang tuntutannya itu adalah ke DPR, ya seharusnya yang dituntut ini ya mawas diri, sense of crisisnya ada gitu kan, dan segera mengajak ngobrol. Karena kan mereka adalah perwakilan rakyat seperti itu. Nah kalau misalkan dibiarkan seperti ini maka semakin liar. Nah itu juga yang sebetulnya kami tidak inginkan. Misalnya apa? Rakyat, masyarakat, mahasiswa, kawan-kawan STM misalnya ya, itu kan terjun di lapangan juga terbentur dengan aparat seperti itu. Nah apakah ini
ada satu hal yang kami inginkan? Enggak juga seperti itu. Tetapi karena kita tidak ada dialog, buntu gitu kan, nah sehingga menyebabkan ini kemana-mana gitu kan. Kita dibenturkan antara rakyat dan aparat, bahkan jangan-jangan rakyat dengan rakyat dan seterusnya. Nah saya rasa siapa yang paling berkepentingan, siapa yang harus bertanggung jawab, nah itulah yang harus mengambil tindakan. Intinya tadi adalah berdialog ya? Betul. Oke, nah kalau gitu Bang Doli juga mewakili dari teman-teman di anggota DPR, bagaimana caranya juga mengajak agar aspirasinya kita tampung, tapi kemudian masyarakat tetap berjalan lagi seperti biasanya beraktivitas lagi, tidak ada anarkis lagi, tidak ada demonstrasi di mana-mana lagi, tetap menyuarakan tetapi juga dengan aksi yang damai, tidak merusak fasilitas umum juga, Bang Doli? Ya mungkin saya nggak perlu banyak lagi bicara ya, tadi takut ngulang lagi gitu. Intinya adalah kami tidak merasa asing kalau kemudian teman-teman rakyat mahasiswa terus datang dan kemudian ingin berdialog dengan kami terima dengan senang hati. Tetapi juga negara kita ini negara hukum, tentu ada aturan-aturannya. Nah yang kedua, tentu kita ingin selalu sama-sama supaya negara kita ini tetap damai, tentram, ya. Kemudian semua tidak ada anarkisme. Nah, makanya kita jaga sama-sama gitu. Bahwa kemudian kami masih ada kekurangan, itu menjadi catatan kami dan akan kami perbaiki. Oke, kalau gitu terima kasih. Terima kasih Bang Doli, politisi Partai Golkar. Terima kasih juga Mas Rishad. Bang Rey juga terima kasih. Selamat malam semuanya Bapak-Bapak.